Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang saya hormatikan Allah, yang sama-sama mengharapkan ampunan Allah, yang sama-sama mengharapkan pertolongan Allah di semua urusan kita. Kita bersyukur kepada Allah pada maghrib ini di 4 Rabiul Awal kalau tidak salah. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang masih bersemayam di dalam dada kita, bahwa kita masih percaya pada Allah, masih percaya akan adanya akhirat dan hari pembalasan, sehingga kita menggerakkan kaki kita untuk sholat dan juga menyabarkan badan kita untuk duduk, telinga kita untuk mendengar kebaikan. Ini semua nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semoga ini juga menjadi bagian syukur kita akan nikmat iman dan nikmat Islam ini, ya, dengan berusaha mengisi sisa usia kita dengan ketaatan, sehingga mudah-mudahan syukur ini diterima oleh Allah dan ditambah lagi nikmatnya ya, dengan isya'nya jadi salatnya khusyuk, atau ditambah nikmatnya istiqomah dalam sholat di masjid, atau nikmatnya disadarkan hatinya untuk lebih taat. Nikmatnya bisa berupa dimudahkan akhlaknya untuk seperti Rasulullah, sehingga bentuk syukur ini semoga menambah nikmat-nikmat yang memberikan padanya. Salawat beserta salam kita curahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Baik, kita awali majlis kita maghrib ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menolong kita untuk mengikhlaskan niat kita, untuk memperbaiki adab kita, sehingga kemudian majelis ini menjadi bermanfaat. Baik, kita doakan juga yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Tadi salah satunya yang baru Pak Andi, dan juga selainnya semoga Allah sabarkan, Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa, sebagai penambah pahala. Juga kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Yang telah mendahului kita, semoga Allah amankan kuburnya, Allah kumpulkan kembali di surga. Kita doakan anak-anak kita atau anak-anak kecil di sekitar kita, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Dan kita doakan juga jamaah Al-Ikhlas, juga warga di sekitarnya yang muslim, semoga senantiasa Allah jaga, Allah guyur dengan hidayah di masa kemarau yang berdebu ini. Semoga tidak kemarau hati kita, tidak kemarau iman kita, insya Allah. Baik, Bapak sekalian, izin kita lanjutkan majelis sirah nabawiyah kita. Tetapi mohon izin di 17 Agustus, 16 Agustus ini kita murojaah 1-2 ayat gitu ya.
yang bisa kita refleksikan tentang kemerdekaan, ya, tentang perjuangan. Karena pasti momentumnya di bulan Agustus, di 17 Agustus, bahkan tadi kata Asyari tadi sudah berlangsung pertandingan poli gitu ya. Nah, apakah Syal itu bagian dari tasyakur ya. Tasyakur bini Allah terhadap mengisi kemerdekaan dan mengenang perjuangan para pahlawan gitu ya. Salah satunya dengan kemeriahan yang ada di masyarakat kita. Baik, jadi kita tunda dulu pasca perjanjian Hudaybiyah, kemudian masuk ke perang Khaybar di tahun kemarin ke-5 masuk ke-7 dengan tema tentang kemerdekaan, tapi dari sudut pandang sirah Nabi atau dari Quran. Dengan keterbatasan keilmuan, tapi kita berharap keberkahan karena yang kita baca adalah Al-Quran dan kita hadirkan adalah sosok Nabi kita yang penuh berkah. Maka mudah-mudahan pembahasan sederhana, dialog sederhana ini Allah berkahi dan melahirkan kebaikan-kebaikan. Baik, ayat pertama yang kita refleksikan kita tadaburi adalah surah Al-Qasas, surah ke-28. Qasas dari kata kisah, serapannya dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia kisah. Ketika kisahnya banyak jadi Al-Qasas. Ayat 85 ini di akhir-akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari 88 ayat. Berarti 85 ini akhir-akhir. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Sesungguhnya yang mewajibkan kepadamu Al-Qur'an, di sini Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah yang mewajibkan Al-Quran kepadamu. Fardu karena ada salah satu. La radduka ila ma'ad, sungguh akan mengembalikanmu kepada ila ma'ad. Ya. Itu tetangga kita dengar Pak Ma'ad. Ternyata ayat itu akan berma'ad ke tempat kembali. Qul, katakanlah Rabbi, Tuhanku, Rabbu a'lamu, lebih mengetahui man ja'a bil huda, siapa yang datang dengan huda, petunjuk, wa man huwa fi dhalalin mubin, dan siapa yang ia berada dalam kesalahan yang benar. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepada wahai Nabi Muhammad Al-Quran, maka ia akan mengembalikanmu ke tempat asal. Para mufassir, ahli tafsir, ulama tafsir berbeda pendapat di kata ma'ad ini. Ada yang mengatakan ma'ad di sini adalah surga. Ada yang mengatakan salah satu Ibnu Abbas, ma'ad di sini adalah Mekah. Insyaallah. Jadi ayat ini turun di Jufah, nama daerah sebelum Madinah, setelah Nabi diusir dari Mekah, Nabi berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Di Jufah ini kemudian turunlah ayat ini. Jadi kalau kita merujuk kepada pendapat tafsir yang Abbas bahwasanya ayat ini berbicara tentang janji Allah bahwasanya Allah yang telah mewajibkan hukum-hukum Al-Quran kepada Nabi Muhammad, sehingga kamu kemudian mesti berhijrah ke Madinah, pasti akan mengembalikanmu ke negeri Mekah. Padahal ini posisi mana? Di Jufah, baru perjalanan hijrah, belum nyampe Madinah, tapi seolah-olah Nabi sudah diberikan kabar gembira, busyra, janji Allah. Nabi jangan sedih, ini Allah nih yang menurunkan kamu Quran dan isi-isinya, dan kamu harus amalkan, kamu harus dakwakan itu. Allah berjanji akan kembali kamu ke Mekah, insyaallah. Karena di riwayat yang lain itu, di tafsir ini juga sama. Salah satu yang Ibnu Katsir dan selainnya, itu Nabi itu sangat mencintai Mekah. Kata Nabi, kalaulah bukan karena hijrah, bukan karena diusir, tentu aku akan
saya tidak akan meninggalkan wahai Mekah. Ini bukti bagaimana Nabi itu mencintai negerinya, mencintai Mekah. Walaupun Madinah juga ada kelebihan dalam riwayat yang lain gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa mencintai negeri itu ternyata dilakukan juga oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Allah memerintahkan, karena Islam belum bisa tegak di Mekah saat itu, maka harus ada episode hijrah. Tapi Nabi masih mencintai. Sebagaimana di riwayat yang lain, Nabi itu mencintai Gunung Uhud dan Gunung Uhud itu mencintaiku. Jadi masya Allah ya, terhadap negeri itu Nabi begitu romantisnya. Yang di sisi lain adalah busyra, bahwa suatu saat aku akan kembali ke Mekah. Kayak orang yang merantau, misalnya sebagian orang tuh ini ya, atau mungkin jadi TKW gitu ya, TKI. Ada Pak Agus itu, bahwa akan kembali nanti ke Indonesia gitu. Insya Allah. Dan Nabi itu seperti itu. Nabi kemudian menjalani perintah Allah untuk berhijrah, dan kemudian setelah 13 tahun di Mekah, ternyata 10 tahun di Madinah, wafat di Madinah. Tapi di tahun ke-8 Fathu Mekah itu Allah buktikan. Berarti 8 tahun kemudian janji itu terrealisasi. Allah jadikan Mekah itu dibuka, ada Fathu Mekah, ada pembebasan kota Mekah dari berhala-berhala. 8 tahun kemudian, Naraduka ila ma'ad. Sungguh, ini ada dua penekanan. Yang pertama di awal ayat, innal ladzi, sungguhnya Allah sesungguhnya. Yang kedua, Naraduka. Lam di situ adalah lam taukid, huruf yang berfungsi untuk menekankan. Jadi ada dua penekanan. Sungguh, benar-benar. Sungguh Allah yang telah mewajibkan Quran benar-benar akan mengembalikan Muhammad, insyaallah. Dan kalau kita lihat hubungan antara akhir surat di Al-Qasas ini di ayat 85 dengan awal surat. Kalau kita lihat Al-Qasas ini adalah surat yang menjelaskan kisah Nabi Musa dari bayi, dan runut di antara sekian banyak surat dan ayat yang bercerita tentang kisah Nabi Musa. Dan di awal ayat surah Al-Qasas itu tentang bagaimana janji Allah kepada ibunya Nabi Musa. Jadi seolah-olah Nabi itu dikasih busyra dengan cara kisahnya Nabi Musa. Disebutkan di sini bahwasanya di ayat ke-7 ya. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunya Musa. Jadi wahyu itu bukan hanya kepada Nabi ya. Kata wahyu itu bisa juga kepada selain Nabi, termasuk kepada lebah. Itu kata-katanya juga wahyu. Makanya wahyu itu bukan berarti Al-Quran ataupun ayat-ayat Injil atau ternyata bisa juga digunakan untuk selain kepada Nabi. Dan kami wahyukan, atau bahwa terjemahan amannya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa an-Arabiyyah untuk menyusui. Faidah khifti alaihi, dan jika ia takut, karena ada kebijakan apa? Dibunuh semua bayi laki-laki. Fa'alqihi fil yammi, maka lemparlah, buanglah ke sungai. Wala takhafi wala tahzani, jangan takut, jangan sedih. Sebagai seorang ibu normal ya, ketika anaknya berada dalam ancaman akan takut. Ketika anaknya disuruh dilarung ke sungai Nil, takut entah kecebur, entah dimakan apa gitu. Tapi kata Allah, jangan takut, jangan sedih. Inna radduhu ilaika, ilaiki, sesungguhnya Allah akan mengembalikannya padamu. Mirip ya, kalau tadi di akhir larodduka ya, larodduka, sungguh akan benar-benar mengembalikan. Kalau di awal ayat, sesungguhnya rodduhu, Allah akan mengembalikannya ilaiki, kepadamu.
Ini janji Allah kepada ibunya Nabi Musa. Dan ibunya Nabi Musa percaya. Akhirnya ibunya Nabi Musa memasukkannya ke wadah dan ditenggelamkan. Dan ternyata janji Allah benar-benar terjadi. Bayi Musa kembali ke pangkuan ibunya, selamat, tidak dipenggal sebagaimana bayi-bayi laki-laki yang lain. Selamat, karena nggak ada yang, karena kita tahu ceritanya dapat sama Asia sama selir-selirnya yang lagi main akhir di sungai dan seterusnya, dibawa ke istana, diizinin sama Fir'aun, disusuin, nggak ada yang bisa gitu ya mendiamkan tangisannya dan membuat orang itu terlucu gitu, terkesima. Akhirnya sampailah saya bareng itu kepada Ibu Musa, dan Ibu Musanya dipanggil ke istana. Maka seolah-olah sebagaimana dulu Allah berjanji kepada Ibu Musa dan dilaksanakan, kamu juga jangan khawatir. Wahai Nabi Muhammad, kalau berhijrah pasti akan kembali ke Mekah. Lalu bagaimana refleksinya terhadap diri kita? Kan kita nggak terusir ya dari Indonesia, kita lahir di Indonesia, ini nggak pernah terusir. Kecuali mungkin negeri-negeri yang sedang terjajah yang lain, ya misalkan Palestina hari ini, atau negeri-negeri yang lain kayak misalkan di Amerika ada suku India ya. Di Australia ada aborigin misalnya, nggak terusir. Ya. Bisa jadi kita merefleksikannya, ada janji-janji Allah yang mesti kita kuatkan keyakinan bahwa itu akan terjadi. Kalau bukan ila ma'ad. Yang pertama, ada nggak ya janji Allah yang kita kurang yakinnya, kita yakinkan hari ini. Kan ada ini ya di medsos gitu ya, kalau tidak salah daerah Bogor beberapa hari yang lalu, walaupun mungkin ini penafsirannya beda-beda, terserah ya, cuman saya mengambil pelajaran aja gitu ya. Ada seorang tukang cukur yang ditegur karena nggak pasang bendera. Ini terlepas dari berbagai macam pandangan ya, cuman kan netizen pro kontra ya, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang macam-macam lah netizen kita. Tapi yang menarik itu ada ketika saya diskusi sama Syekh Yunini atau Ustadz Yunini gitu ya, emang apa yang salah ya dengan kalau Yunini itu kadang gini, kita punya gagasan nih, kita adu dulu nih apa pendapatnya dengan gagasan saya gitu. Ternyata kata Syekh Yunini itu harus dibedakan antara perjuangan pahlawan ya, dan salah satunya ada bendera di situ, sama keadaan hari ini kata beliau. Tapi kalau saya melihat dari kacamata Al-Qasas Al-Qarni, mesti ada optimisme ya, ada rasa harap yang harus kita rawat. Oke, mungkin ada kekecewaan hari ini ya, beberapa catatan atau mungkin banyak catatannya yang kita nggak sepakat, tapi sebagai orang beriman bahwa akan hadir kembali Indonesia yang gimana istilahnya, rumah lipat rumah jinawi atau kalau ada bahasa lainnya baldatun thayyibah, negeri yang makmur, Rabbul Ghafur, dan juga negeri yang diampuni Allah. Mesti ada ruangan optimis, ruang harap seorang muslim, seorang mukmin bahwa Allah akan kembalikan ke Indonesia. Kalau memang Indonesia ini belum kabur gitu, atau sekarang kondisinya nggak perlu hilang. Jadi kita jangan sampai ya hanya meratapi saja, kemudian hanya mengamu saja, tapi kita juga ada dalam hati orang itu, insya Allah bisa kembali lagi ya. Dengan berbagai upaya ya. Kalau misalkan saya sebagai guru gitu ya, anak-anak belajar ngaji, itu bagian dari perjuangan saya. Bukankah Allah juga menyampaikan dalam surah Al-A'raf ya, la fatahna 'alaihim barakah. Jadi kalau kalian beriman dan bertakwa, pasti Allah akan buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu kan baldatun thayyibah tuh.
negeri yang berkah, negeri yang thayyibah, negeri yang makmur. Salah satunya apa? Ketakwaan dan keimanan. Seorang guru yang jadi takwa, yang jadi iman, dan semua ya, bekerja kah, berbisnis kah, semua. Jadi harus ada rasa harap dan optimis bahwa akan balik. Ya, luka ila ma'adan. Yang kedua dari ayat ini, kenapa Allah men-spill sungguh yang mewajibkan Quran akan mengembalikan kamu ke Mekah. Jadi ada kata-kata Quran dulu. Nah, ulama mengatakan karena kemenangan itu kan Nabi udah berjuang di Mekah, di Madinah. Di Madinah itu boleh perang kan, boleh melawan. Di Mekah belum boleh, belum ada perintah mengizinkan perang. Baru di Madinah, Badar, Uhud, Khandaq dan seterusnya. Seolah-olah Allah mengingatkan kita bahwa kalau pengen menang balik lagi ke kondisi ideal, tadi kuncinya Fa'allahu alaika al-Quran, yang telah mewajibkan Quran. Jadi ini kunci kemenangan, kunci bagaimana kita meraih kembali negeri yang makmur adalah melaksanakan, mengamalkan isi Al-Quran dengan berbagai kemampuan kita masing-masing. Jadi Al-Quran menjadi kunci kemenangan, sebagaimana Al-Quran ini menjadi kunci kekalahan kalau jauh. Jadi siapa ya? Doktor Majid Irsyad Al-Kilani. Al-Kilani bahasa kalau hari ini Jailani ya. Itu masih turunan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu menyebutkan bahwa kunci kekalahan Islam hari ini karena jauh dari Quran. Bagaimana kunci kemenangan waktu Islam lagi jaya-jayanya karena dekat sama Quran. Maka di sini awal ayatnya sungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran akan memulihkan itu. Ya, makanya kita mesti berusaha gitu ya, membacanya, memahaminya, menghidupkannya di tengah-tengah masyarakat dan seterusnya. Ada pertanyaan cukup kritis ya ketika membahas ayat ini gitu. Dialog sama teman-teman, kok bukannya banyak ya di Indonesia yang menghafal Quran? Bukannya banyak pesantren-pesantren, bukannya banyak hari ini kajian-kajian yang sudah ya menghidupkan Quran. Tapi kenapa kok masih banyak juga gitu ya kezaliman-kezaliman yang kayaknya ini belum ideal juga di Indonesia. Padahal jadinya tadi yang menghidupkan Quran Allah akan makmur. Maka mungkin jawabannya beda-beda ya. Salah satunya adalah bisa jadi belum banyak, belum memenuhi kuota quorum ya. Masih perlu lebih banyak lagi ya belajar dan mengamalkan Quran. Atau bisa jadi yang kedua, belum benar interaksinya sama Quran. Jadi Qurannya baru sebatas dibaca, baru sebatas dihafal, belum menjadi panduan, belum menjadi panglima, belum menjadi benar-benar hidup, sehingga apa? Yang kondisinya belum berubah. Ya, itu ayat pertama. Ayat kedua, kita bagaimana memaknai kemerdekaan ini dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi. Di surah Al-A'raf ayat 157. Al-A'raf 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sebenarnya masih nyambung dengan 156 ya. Bahwasanya Allah itu akan memberikan kasih sayangnya kepada orang yang bertakwa, orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang percaya akan ayat-ayat Allah. Siapa mereka? Diceritakan di ayat 157 ini. Wabillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul yang ummi, rasul yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Para orang yang mengikuti Nabi. Alladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Ya, Nabi itu sudah termaktub, sudah tertera, sudah tertulis di kitab-kitab sebelumnya di sisi mereka dalam Taurat dan Injil.
Jadi ini lagi konteksnya lagi orang-orang Yahudi, orang dari Israel, baik itu dari kalangan Nabi Musa dengan Tauratnya ataupun di Nabi Isa dengan Injilnya. Di kitab-kitab itu sudah tercantum bahwa akan hadir Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, atau dengan sebutan lain Ahmad. Wa qala Isa bin Maryam ya Bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat wa basyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi sudah disebutkan dalam Injil orang dia ada nabi terakhir namanya Ahmad, berarti Muhammad ciri-cirinya begini. Orang-orang yang mengikuti Nabi, bahkan Nabi itu sudah tercatat di Taurat dan Injil. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, menghalalkan yang baik, yang thayyib. Wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, yaitu mereka yang ikutin Nabi, nabinya mengharamkan yang buruk-buruk. Nah ini yang kita garis bawahi. Ayat yang beririsan tentang momentum kemerdekaan. Apa itu? Ternyata tugas Nabi, di antara tugas Nabi Muhammad SAW adalah lanjutan ayat ini. Wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan yang melepaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Apa ya? Jadi di antara tugas Allah mengutus Nabi Muhammad SAW adalah melepaskan beban. Ibaratnya kita lagi nanggung gitu, bisa betul sama belenggu, entah belenggu yang membawa tangan atau yang membelenggu leher. Kan zaman dulu ya, di belenggu lehernya ditarik gitu kayak hewan gitu. Ataupun belenggu yang tidak kelihatan tapi terbelenggu. Kayak ulama itu dari zaman ke zaman itu menambahkan penafsiran tentang dua ini, bahwa tugas Rasul adalah membebaskan beban dan belenggu. Isra'u wal aghlal. Ini kan tentang kemerdekaan. Jadi tentang menghilangkan penjajahan. Jadi ternyata tugas Nabi kita. Dan sepanjang baca sejarah yang kita bahas gitu ya di majelis sirah ini, atau kita baca buku secara langsung atau kita dengarkan kajian sirah, itu pasti sangat kental perjuangan membebaskan dari penjajahan atau kesulitan. Insyaallah. Dengan berbagai dimensinya dan dengan berbagai kadar-kadarnya. Jadi tugas Nabi adalah membebaskan beban dan belenggu. Ya. Wal-aghlal allati kanat 'alaihim. Nah, para ulama kemudian ulama tafsir menjelaskan apa itu isra'u, beban-beban, ya. Apa itu aghlal, belenggu-belenggu. Ya, karena ini konteksnya Bani Israil. Jadi di zaman Nabi Musa, menurut Ibnu Katsir atau Tubi, para mufassir klasik gitu ya, salaf, bahwasanya ini terkait beban syariat. Ketika di zamannya Nabi Musa itu kan banyak syariat-syariat yang sangat ketat, sangat kaku, sangat berat. Salah satunya karena bentuk hukuman pada Bani Israil yang seringkali membangkang. Ya, misalnya contohnya di surat Al-Baqarah ada ya, ketika mereka itu di tentang apa namanya Ashabus Sabt, ya, tentang kisah hari Sabtu itu kan, salah satu bentuk tobat mereka adalah syaratnya adalah mereka harus membunuh diri. Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Muhammad adalah tobat, cukup istighfar, mengakui, menyesali, berazam nggak akan melakukan lagi. Kalau terkait Bani Adam, sesama anak Adam, mengembalikan. Dan itu disuruh bunuh diri. Jadi beban syariat yang berat oleh Nabi Muhammad diringankan. Atau di riwayat yang lain, di syariat sebelumnya itu kalau kena najis, maka nggak bisa dicuci. Kalau nggak digunting, dibuang. Di syariat kita dicuci. Bisa lihat sebelumnya sholat di Yahudi itu hanya boleh di kuil atau ini sinagog. Muslimin bahkan bisa di mana pun, kecuali di kamar mandi ya, di tempat kotor. Tapi di mana, di hutan, di mana gitu ya.
dan lari-lari gitu, sholat dulu, masya Allah. Tapi juara satu tetap, masya Allah. Jadi Nabi Muhammad hadir untuk meringankan beban-beban itu. Salah satunya beban syahadat. Adapun ulama-ulama tafsir belakangan seperti Fizilalil Quran Syekh Qutb gitu mengatakan bahwa yang belenggu ini bukan hanya atau beban-beban ini bukan hanya beban-beban syariat yang dimaksud konteksnya Bani Israil, tapi juga beban dan belenggu bahkan yang terjadi hari ini. Seperti apa? Ya lihat hal-hal yang membelenggu kita, membelenggu pikiran kita. Apa? Kebodohan. Hari ini ada sebagian kita atau anak muda kita terbelenggu dengan gadget, dengan gaya. Jadi nggak mudah, jadi gampang sulit fokus, mudah terdistraksi karena terbiasa dengan reels 20 detik, karena terbiasa yang seru-seru. Akhirnya ketika disuruh baca buku yang agak panjang, yang agak berat, diajak ngobrol susah, pengennya instan, diajak berproses berat, bisa jadi itu belenggu. Akhirnya ada Islam brain rot ya, otak yang membusuk. Nah salah satunya itu hal-hal yang instan. Belum lagi misalkan efek yang lain terbelenggu dengan perbandingan, membanding-bandingkan ya. Di medsos kan mudah gitu ya. Yang lain udah keluar negeri, yang lain udah gini, yang lain udah gitu. Akhirnya kita jadi kurang bersyukur pada kata tadi, lihat yang bawah, jangan lihat yang atas. Karena yang atas membuat nikmat jadi remeh, nikmat Allah yang ada baru jadi sekarang. Masya Allah. Jadi kata Syekh Betul itu belenggu-belenggu yang lebih luas, termasuk hari ini. Misalkan ya, kalau kita merenungkan kondisi, misalkan kan kalau kita waktu SMP ya, mungkin SMA ada 3G ya, kayak jaringan apa itu kan, gospel, glory ya, itu pelajaran sejarah tuh. Jadi negara yang menjajah itu biasanya melakukan tiga motif ini. Gold itu mewakili materi ya, menurut kekayaan negara yang dijajah. Bisa rempah-rempah lah, bisa kalau di Timur Tengah mungkin alat minyak dan seterusnya. Jadi mengambil kekayaan untuk negara yang menjajah. Kalau gospel apa? Agama ya. Di situ ada akhlak, mungkin ada budaya, ada agama, gitu ya. Bagaimana agamanya juga ikutan dikembangkan di negeri yang dijajah. Glory itu kekuasaan. Jadi ya dibikinlah bagaimana biar makin kuat di situ si negara ini jadi pendukungnya, makanya ada imperialisme ya, membangun imperium gitu ya. Ini negara bagian ini terpusat kayak Inggris gitu. Jadi makin kuat dia gitu. Itu biasanya negara menjadi itu pengaruh, bahkan ya tadi merusak akhlaknya, merusak mentalnya. Kayak hari ini ada luka-luka penjajahan mungkin masih ada. Salah satunya sifat minder, rendah diri atau inferior, atau istilah lainnya inlander gitu ya. Jadi kalau ketemu bule itu kayaknya aduh saya lapar tuh ya gitu ya. Pokoknya bukan cuma bule ya, mungkin berwajah asing entah Arab entah apa gitu. Sebagian masyarakat Indonesia mungkin merasa secara tidak langsung kayak diwariskan turun-temurun bahwa saya mah pribumi mah kayaknya kalah sih sama mereka. Padahal itu warisan penjajahan gitu. Padahal nggak mesti kayak gitu. Apalagi kita Muslim, apalagi kita pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi Nabi tugasnya ditugasi oleh Allah adalah untuk menghapuskan penjajahan itu. Dan itu terbukti di Arab sana. Orang-orang Quraisy ya, yang menjajah muslimin yang waktu itu masih kecil bisa dibalikin. Begitupun orang-orang yang lain ya, kayak Yahudi kan ataupun Romawi kan, itu ternyata muslimin berhasil. Bahkan di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali, bahkan terus ke dinasti muslimin khalifah setelahnya, banyak negara-negara yang
dibebaskan, dari belenggu-belenggu penjajahan sebelumnya. Kan ada di zaman Umar ya kalau nggak salah ya, atau di zaman Umar sampai ke Saudi Arabia, Palestina ya. Bahwasanya kami mah kata orang Kristen, karena lebih berharap dijajah sama muslimin, karena kita nggak diapa-apain gitu, cuma membayar fidyah aja dan aman menjalankan, dibandingkan dijajah sama kalau di zaman negeri yang lain gitu. Jadi masya Allah. Dan hari ini refleksi kita sebagai muslimin, apa nih yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban, untuk membuka belenggu? Dimulai dari diri sendiri ya. Yang membelenggu siapa ya? Misalkan kalau saya refleksikannya, saya masih terbelenggu nih dari sisi kemampuan, masih gini-gini aja, mau belajar kayaknya udah tua apa ya, itu tuh belenggu tuh, bahwa kayaknya saya malu dia untuk belajar lagi. Berarti kita bebaskan dulu ya, dan seterusnya. Atau ketika kita pakai nanti di ayat yang lain ya, kalau ngasih ada satu ayat lagi yang menunjukkan bahwasanya kita itu nggak boleh cukup hanya bebas merdeka, nggak terbelenggu diri sendiri. Didorong oleh Allah untuk membantu orang yang masih terbelenggu di surat An-Nisa 75. Jadi ketika kita berfokus pada diri sendiri, mulai memuhasabah, jangan-jangan aku juga masih diperbudak nih dengan nafsu, jangan-jangan aku juga masih memelihara kebodohan, jangan-jangan masih ada mental yang tidak sesuai nih, dicek, dimuhasabahi. Jangan-jangan aku masih terbelenggu dengan sifat pemarahku, jangan-jangan aku masih terbelenggu dengan sifat sombongku, merasa diriku yang lebih baik. Itu tuh sombong, gak boleh. Pelan-pelan dicopotin, pelan-pelan dilepasin ikatan demi ikatannya, dilepasin sehingga kita tidak terbelenggu dengan hawa nafsu kita, tidak terbelenggu dengan pemikiran-pemikiran yang bisa jadi sudah rusak. Misalkan ya ada contoh sesama guru ya, kok antum kenapa ya keras banget sih antum sampai mukul kayak gitu? Ya soalnya aneh juga dulu gitu sama kiai. Nah, bisa jadi betul, bisa jadi salah gitu ya. Iya sih, itu yang cocok, bisa jadi anak ini nggak cocok. Kenapa pikiran itu masih dipakai ya? Mesti ada diskusi di dalamnya. Nah itu tadi, jadi baru kita melebar ke anak kita, ke istri kita. Barangkali ada belenggu, ada beban-beban yang mesti dilepasi. Tapi ini jalannya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika kita ingin mendapatkan syafaat sebagaimana kita harapkan, salah satunya ikutin cara Nabi yang suka membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu. Bahkan kata kunci di akhir ayat ini, di awal 175 itu adalah Falladzina amanu bihi wa azzaruhu, ada orang yang beriman itu memuliakan Nabi, wa nasaruhu, menolongnya, wa taba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Nabi. Apa itu? Al-Quran. Lagi-lagi sebagaimana di surah Al-Qasas ayat 85 ada penekanan tentang Quran. Di surah Al-A'raf 175 juga disuruh ngikutin cahaya yang diturunkan bersama Nabi adalah Al-Quran. Bagaimana cara melepaskan belenggu dalam diri kita, di lingkungan terdekat kita, di rumah atau mungkin di masyarakat kita? Beban-beban itu salah satunya adalah mengikuti cahaya Al-Quran. Insyaallah. Bahkan penutupnya apa? Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang ngikutin Nabi, yang ngikutin Quran? Siapa yang berusaha membebaskan dari belenggu-belenggu yang menjajah diri kita, yang menjajah masyarakat kita? Masya Allah. Sekecil apapun itu. Terakhir An-Nisa ya 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tentang hijrah sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Maka mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah? Wal mustad'afina minar rijal, dan tidak menolong orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, wal nisa, dari kalangan perempuan, wal wildan, dan dari anak-anak. Jadi Allah menegur orang yang gak peduli terhadap orang-orang yang lemah. Kok kalian gak nolong sih? Kok kalian gak berperang sih? Kok kalian gak berjuang sih nolongin mereka? Insyaallah ya. Yaquluna rabbana, dia mereka itu berdoa, orang-orang ini berdoa, akhrijna min hadhil qaryah, ya Allah ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri yang hadhil qaryati dzalimi ahluha, negeri yang menzalimi masyarakatnya. Waj'al lana min ladunka waliyyan, dan jadikanlah bagi kami dari sisimu waliyyan, penolong. Waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikanlah bagi kami, kirimkanlah untuk kami dari sisimu penolong, pelindung dan penolong. Jadi ada orang lemah yang dia nggak bisa melawan dan dia nggak bisa berhijrah, terus dia berdoa sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, berikanlah pertolongan darimu, munculkan penolong, munculkan pelindung darimu ya Allah, dari sisimu. Jadi ada orang-orang lemah yang berdoa pada Allah, minta pelindung dan penolong. Tentu Allah adalah sumber pelindung dan sumber penolong, tapi Allah itu bisa menggunakan makhluknya untuk nolongin. Di Saraya, di saat perjanjian itu ya, yang ditempel di Mekah, ketika Nabi dikucilkan 3 bulan, dan rayap yang diperintah oleh Allah untuk menggigit-gigit surat perjanjian. Bisa angin topan di perang Khandaq, bisa malaikat di perang Badar, bisa apa itu? Kalau ada riwayat apa namanya, merpati dan laba-laba di gua Sur ketika Nabi hijrah. Wah ini nggak mungkin di gua ini orang ada sarang merpati, pasti ada orang masuk, ini udah berantakan. Lagian ada sarang laba-laba, dan itu tentang Allah itu untuk mengelabui yang mencari Nabi. Dan juga bisa juga kita. Jadi kita bisa juga bagian dari jawaban doa orang-orang lemah. Kata Allah, kenapa kamu nggak nolongin? Ada orang lemah yang berdoa, baik itu laki-laki, perempuan atau anak-anak, intinya lemah. Nah hari ini kita bisa refleksikan, insyaallah ya. Muslim itu ternyata tidak cukup hanya merdeka secara pribadi. Orang yang melaksanakan Quran sebagaimana tadi di surah Al-Qasas dan Al-5 dan Al-A'raf 175 itu, orang yang mengikuti Quran yang isinya Al-Quran itu berusaha dilaksanakan sekecil mungkin, semampu mungkin, kalau bentuk sederhana dilaksanakan. Salah satunya apa? Peduli sama orang lain yang lemah, ya. Peduli sama orang lain yang minta tolong, insyaallah ya. Peduli sama kondisi umat. Jadi bukan hanya soleh secara pribadi, ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Diikuti juga oleh Abu Bakar, diikuti juga oleh Umar dan seterusnya ya. Nggak bisa nih saya soal pribadi. Bagaimana menolong orang-orang yang dizalimi itu, dijajah oleh, ya lagi-lagi mungkin sudut pandang saya sebagai guru, gimana nih yang terjajah secara misalkan dia pemikirannya, nah berarti diajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mungkin ada POV yang lain nih, dari orang yang bekerja di kantor, orang yang aktif di masyarakat, apa yang bisa kita munculkan kepedulian bagi orang-orang yang lemah di sisi di sekitaran kita. Ada orang yang bergerak, misalkan ada Pak RT atau Pak RW ya di Jakarta mana gitu ya, itu sekarang diubah menjadi budidaya lele gitu, Masya Allah gitu. Dengan keilmuan beliau bisa mengkaryakan warganya. Lelenya kemudian jadi konsumsi warga atau apa gitu kan, bermanfaat, Masya Allah, dan seterusnya. Jadi ternyata kita bukan orang, jadi kita mestinya berusaha juga berjuang. Nah kalau dikaitkan dengan
kemerdekaan kita hari ini gitu ya. Kita bersyukuri nikmat kemerdekaan salah satunya dengan meneruskan semangat juga para pahlawan. Kita optimis dengan area kita masing-masing ya. Ada yang berjuang menghidupkan masjid ya, para pengurus TKM. Ada yang berjuang anak-anak, Masya Allah. Ada yang berjuang remaja Karang Taruna, kan mereka punya energi yang lebih gitu. Yang mesti bersama itu ya. Khawatirnya malah nanti kegiatannya jadi tidak jelas. Ada yang berjuang untuk ekonomi keluarga, Insya Allah itu juga perjuangan. Jadi kita nggak boleh mengeneralisir mereka juga cuma sibuk untuk diri enggak. Kata Nabi, siapa yang menjaga kemuliaan dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan jaga, maka Allah akan berikan kemuliaan. Jadi bekerja itu salah satu cara menjaga kemuliaan diri, dan itu adalah perintah Allah. Insyaallah. Mungkin ada bisa tambahan memperkaya POV sedikit sebelum azan. Ya. Yang soal kita mesti optimis itu kayaknya susah ya dari zaman sekarang kelihatan. Ya kalau tadi contohnya juga Pamungkas nama di Bogor itu kan, jadi korban intimidasi, ditekan, diancam oleh aparat. Menurut kita ini yang hak dia aja gitu, karena dia merasa kecewa dan dia mengempatikan dengan pasang bendera gitu ya. Tapi POV-nya kan hanya tentu saja kita harus optimis di saat ini. Memang agak susah gitu, apalagi kita yang sudah punya akses informasi gitu ya. Dan melihat kemarin juga ya kalau di TV itu presiden kita yang presiden ya tingkahnya makin gay ya. Jadi optimis itu agak susah gimana sebenarnya. Iya, Masya Allah. Karenanya memang perlu mengais kabar-kabar gembira, busyra. Dan salah satu kabar sumber busyra itu ya Al-Quran, yang Masya Allah terjadi. Kan banyak ya anak-anak muda yang misalkan dia kayak tadi ya PRT yang berkarya, anak muda yang dapat beasiswa dan seperti itu. Jadi masih ada harapan, masih ada gitu. Bahwasanya hanya mungkin titik cahaya ini jangan sampai hilang ya. Dan masih ada banyak hal yang bisa. Makanya kita perlu berkumpul sama orang-orang yang mampu menguatkan. Dan ini janji Allah itu ya. Janji Allah bahwasanya la fatahna alaihim barakah. Dan seterusnya dari jarak dari Nabi ke Muhammad Al-Fatih membobol benteng itu konsepnya berapa tahun lamanya? 700. Kemudian jarak dari Umar ke Salahuddin membebaskan Palestina itu jauh lama. Memang optimisme itu berat, tapi harus tetap ada, tetap dirangkul. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah azan ya, sudah cukupkan insyaallah. Semoga tadabbur kita 3 ayat ini Allah berkahi menjadi busyra untuk hati kita, menjadi yakin dan berharap kepada Allah untuk kebaikan negeri ini. Kita doakan ya para pemimpin negeri ini, para pejabatnya Allah berikan hidayah, dan kemudian kita para orang anak muda dan terus bapak-bapak bisa meneruskan semangat juang di medan masing-masing. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.